Nihongo Corner Yokoso. Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Dalam video kali ini saya akan meneruskan bahasan tentang keigo yang sudah disampaikan dalam video sebelumnya. Dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang songkeigo ya, bahasa halus yang ditujukan untuk orang lain atau yang menjadi topik dalam pembicaraan tersebut dengan maksud untuk meninggikan orang yang dimaksud. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih fokus kepada humble expression atau ungkapan untuk merendahkan diri ya, atau di dalam bahasa Jepang disebut dengan kenjogo. Sebelumnya marilah kita perhatikan percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan antara Yamamoto-san dengan Maeda-san no okusang. Hajimemashite, Yamamoto to moushimasu. Goshujin ni wa itsumo o sewa ni natte orimasu. Kochira koso o sewa ni natte orimasu. Douzo o agari kudasai. Ojama shimasu. Kochira de omachi kudasai. Shujin o yonde mairimasu node. Nah, ini adalah percakapan tadi Yamamoto-san dengan Maeda-san no okusang. Kenapa ini kita tahu bahwa ini adalah Maeda-san no okusang? Karena di sini Yamamoto-san berkata Goshujin ni wa itsumo o sewa ni natte orimasu ya. Nah, jadi pernyataan bentuk halus di sini dimulai dengan pernyataan Yamamoto to moushimasu. Moushimasu adalah bentuk humble atau bentuk kenjogo, bahasa halus dengan merendahkan diri sendiri, dan ini berasal dari toimasu ya. Kalau standarnya ini Yamamoto toimasu, tetapi karena bermaksud untuk menghormati lawan bicara di sini, maka dia menggunakan tomoshimasu. Shujin di sini, shujin suami, karena ini suami orang lain, maka dia mengatakannya dengan go shujin, memakai tambahan go untuk lebih memperhalus. Go shujin ni wa itsumo o sewa ni natte orimasu. Natte orimasu berasal dari natte imasu ya. Imas bentuk humble-nya adalah natte orimasu. Nah, kemudian okusangnya juga sama-sama menggunakan bahasa halus ya. Kochira koso o sewa ni natte orimasu sama. Douzo o agari kudasai. Ini o agari kudasai juga berasalnya dari agate kudasai gitu ya kalau bahasa standarnya. Tapi karena bentuk halus memakai o agari kudasai. Yamamoto-san juga ojama shimasu ya. Dan yang terakhir kochira de omachi kudasai. Itu omachi kudasai sebetulnya dari segi makna sama dengan matte kudasai. Hanya kalau matte kudasai kan itu bentuk perintah ya. Tunggu di sini. Kalau di sini kochira de omachi kudasai, silahkan tunggu di sini. Shujin o yonde mairimasu node. Mairimasu son yonde kimasu ya. Yonde kuru. Asalnya dari situ menjadi yonde mairimasu. Ya, nah di sini mari kita perhatikan lebih jelas lagi tentang kenjogo atau ungkapan humble atau humble expression di dalam bahasa Jepang. Seperti sudah saya singgung di dalam video sebelumnya tentang jenis-jenis keigo atau jenis-jenis bahasa halus di dalam bahasa Jepang itu, selain songkeigo yang bermaksud meninggikan lawan tutur dengan maksud menghormati, juga ada kenjogo atau humble expression kalau di dalam bahasa Inggris. Jadi ungkapan untuk merendahkan diri. Merendahkan diri ini dengan maksud apa? Maksudnya untuk menghormati lawan bicara. Ini di dalam bahasa daerah, khususnya di dalam bahasa Sunda yang saya ketahui, ada juga ungkapan yang sama seperti ini. Jadi ada ungkapan untuk diri sendiri, untuk orang lain ya. Jadi ini yang mengerti bahasa daerah, entah mungkin dalam bahasa Jawa juga mungkin ada, atau dalam bahasa lainnya. Yang jelas dalam bahasa Sunda ini ada ya. Jadi pada saat saya melakukan sesuatu itu meskipun tujuannya sama, tetapi verba yang digunakannya akan berbeda. Selanjutnya marilah kita perhatikan bentuk-bentuk dari kenjogo atau humble expression yang bertujuan untuk menghormati lawan tutur dengan merendahkan diri sendiri ya. Jadi disebut kenjogo untuk merendahkan diri sendiri atau humble expression. Yang pertama kita lihat suru ya. Kita mengenal verba suru dirangkaikan nanti dengan yang lain, misalnya benkyo suru atau ryoko suru atau yang lainnya. Nah, bentuk kenjogo-nya atau humble expression-nya adalah itasu atau itashimasu, bentuk masnya.
Selanjutnya untuk verba taberu, nomu, dan morau, bentuk kenjogo atau humble expression-nya adalah itadaku atau dalam bentuk masnya itadakimasu. Untuk verba miru, kenjogo-nya adalah haiken suru atau bentuk masnya haiken shimasu. Untuk verba au atau bertemu, bentuk kenjogo-nya adalah ome ni kakarimasu atau ome ni kakaru. Untuk verba kiku atau bertanya ya, dan iku atau berkunjung itu bentuk kenjogo-nya adalah ukagau atau bentuk masnya ukagaimasu. Nah, sedangkan untuk shitteiru dan pasangannya shiranai atau tidak tahu, tahu dan tidak tahu, bentuk kenjogo atau humble expression-nya adalah zonjite orimasu, itu untuk shitteiru, dan untuk shiranai zonjimasen ya, di sini zonjimasen. Sedangkan untuk verba iku dan kuru menggunakan mairu atau bentuk masnya mairimasu. Dan untuk verba iru, bentuk humble expression-nya adalah oru atau orimasu. Dan iu, bentuk kenjogo atau humble expression-nya adalah mosu atau moshimasu. Jadi ini adalah daftar kosakata atau verba dalam bentuk biasa dan dalam bentuk kenjogo atau humble expression. Maksudnya adalah merendahkan diri sendiri untuk menghormati lawan tutur. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh-contoh kalimatnya. Contoh pertama, hajimete ome ni kakarimasu, Rani to moshimasu, yoroshiku onegai itashimasu. Ini adalah bentuk perkenalan dari Rani yang ternyata baru pertama kali bertemu ya. Berkenalan itu berarti pertama kali bertemu. Di sini menegaskan hajimete ome ni kakarimasu. Ome ni kakarimasu berasal dari aimasu ya. Kita baru pertama kali bertemu atau saya baru pertama kali bertemu. Rani to moshimasu. Moshimasu berasal dari imas ya. Rani to imas. Iu. Saya bernama Rani atau biasa orang menyebut saya Rani. Yoroshiku onegai itashimasu. Ini juga satu ungkapan salam ya. Saya di sini menyebutnya senang bertemu dengan Anda walaupun bukan ini ya penerjemahan langsungnya, artinya bahwa sekarang ke depan ini akan mungkin saja saya akan merepotkan Anda atau akan meminta bantuan Anda, makanya menggunakan yoroshiku onegai itashimasu. Dan itashimasu di sini adalah bentuk sopan atau bentuk humble dari onegai shimasu ya. Onegai shimasu sudah halus, diganti dengan onegai itashimasu itu lebih halus lagi dan menunjukkan humble, merendahkan diri saya untuk meninggikan lawan tutur. Contoh kalimat berikutnya, Rani-san wa dochira kara irashattan desu ka? Bandung kara mairimashita. Ya, di sini kelihatannya masih sambungan dari perkenalan tadi ya. Rani dengan aite-nya atau lawan tuturnya. Di sini kelihatannya hubungan keduanya itu karena pertama kali bertemu, jadi hubungan yang tidak terlalu akrab dan semuanya masih menjaga image ya, jadi masih belum akrab sehingga dua-duanya memakai bahasa halus dengan yang satu Rani-san wa dochira kara irashattan desu ka? Nah ini bertanya, Rani-san itu dochira kara, datang dari mana, asalnya dari mana? Nah, irasharu di sini tadi kita sudah bahas adalah dalam video sebelumnya kita sudah bahas bahwa irasharu adalah bentuk sopan untuk meninggikan orang lain ya dengan yang berasal dari kuru. Dochira doko kara kitan desu ka? Nah, dochira pun ini adalah satu step lebih halus daripada doko ya. Jadi Rani-san wa doko kara kimashita ka sama dengan itu. Tapi di sini menggunakan bentuk halus, jadi Rani-san wa dochira kara irashattan desu ka? Nah, dan Rani menjawab Bandung kara mairimashita ya. Karena lawan tuturnya bertanya dengan bahasa yang halus yang meninggikan dia menjawab dengan bahasa yang merendahkan dirinya sendiri ya. Bandung kara mairimashita atau ungkapan humble yaitu mairu sebagai ganti dari guru ya. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari satu verba. Kuru itu bisa menjadi irasharu untuk meninggikan orang lain, bisa juga mairu untuk merendahkan diri sendiri.
Contoh kalimat selanjutnya, Chotto ukagaimasu ga, kono chikaku ni basutei ga arimasu ka? Nah, ini antara si penutur dengan lawan tuturnya yang ia tanya, ya. Jadi hubungannya betul-betul hubungan yang tidak kenal. Ini ketemu di jalan, menanyakan, saya mau bertanya apakah di sini ada halte bis, ya. Jadi Chotto ukagaimasu dari ukagau itu berasal dari kiku, bertanya. Chotto kikimasu ga sama dengan itu. Hanya karena di sini lawan tuturnya adalah orang yang tidak dikenal, orang yang tidak akrab, maka sebaiknya menggunakan bentuk halus. Chotto ukagaimasu ga. Nah, ga di situ sudah pernah belajar ya. Ga di situ bukan tetapi, tapi untuk menghaluskan atau lebih melembutkan ungkapan atau kalimat yang kita ucapkan. Kono chikaku ni basutei ga arimasu ka? Apakah di dekat sini ada halte bis? Contoh kalimat berikutnya, Kino classmate to buchou no otaku e ukagaimashita. Nah, di sini kelihatan bahwa penutur itu sedang bercerita tentang apa yang ia lakukan, yaitu berkunjung ke rumahnya Bucho, General Manager, ya. Jadi Kino kemarin saya dengan classmate, dengan teman-teman kelas, Bucho no otaku e ukagaimashita. Otaku adalah bentuk halus dari uchi. Bucho no uchi, ya. Uchi lebih bentuk halusnya otaku. Ukagaimashita, ikimashita sama dengan itu. Jadi di sini meskipun saya bukan berkata kepada Bucho, tetapi karena saya menghormati Bucho, saya meninggikan Bucho, oleh karena itu menggunakan verba yaitu verba yang merendahkan diri saya sendiri, yaitu humble expression di sini ukagau sebagai ganti dari iku. Okyakusama, kippu o haiken shimasu. Nah, di sini okyakusama itu dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tamu, ya. Tetapi dalam bahasa Jepang, okyakusama itu lebih luas lagi dari sekedar tamu. Kalau tamu kan image-nya orang yang berkunjung ke rumah kita atau berkunjung ke toko atau ke restoran. Tetapi di dalam bahasa Jepang, okyakusama atau okyakusang itu adalah customer atau pelanggan juga bisa. Jadi penumpang dalam kendaraan umum juga okyakusama, ya. Pokoknya customer itu diartikan okyakusama. Kippu haiken shimasu. Kippu karcis, haiken shimasu itu sebagai ganti atau bentuk humble dari mimas atau miru, ya. Kippu mimas. Jadi ini kelihatannya sedang pemeriksaan karcis di dalam kereta atau yang lainnya. Selanjutnya, mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Irashaimase, onimotsu o omachi shimashou ka? Iie, kekkou desu. Karui desu kara. Dewa, saki ni fronto de check-in nasatte kudasai. Ato de kakari no mono ga o buya made go annai itashimasu. Jadi dalam percakapan ini adalah percakapan antara tamu hotel mungkin ya, sepertinya tamu hotel dengan petugas hotel. Ya, petugas hotel karena dia berhadapan dengan tamu, maka sebisa mungkin dia merendahkan dirinya sendiri untuk meninggikan atau menghargai tamunya. Irashaimase, nimotsu itu barang, ya, barang bawaan. Ini pun dihaluskan dengan menambahkan o. Onimotsu o omochi shimashou. Omochi suru ya, adalah bentuk humble dari motsu. Mochi mashou ka sama dengan itu kalau bentuk biasanya. Tapi ini menggunakan omochi shimashou ka. Nah, tamunya berkata, "Iie, kekkou desu, karui desu kara." Iie, tamu pun meskipun dia derajatnya dianggap lebih tinggi di situ, menggunakan bahasa halus. Jadi bahasa halus itu sebetulnya bukan hanya untuk meninggikan saja atau merendahkan diri sendiri, bisa juga sebagai aksesoris atau orang menyebutnya bikago, ya, untuk mempercantik supaya dirinya tampak elegan, supaya dirinya tampak lebih anggun, lebih berwibawa. Makanya menggunakan bentuk halus itu sering juga digunakan, meskipun ia berbicara dengan orang yang lebih rendah dari dirinya. Sehingga di sini juga iie kekkou desu. Kekkou itu sebetulnya sama artinya dengan
i desu ya. Tetapi satu step lebih tinggi atau lebih halus daripada i desu. Kalau i desu kan terkesannya kaku gitu, tapi kalau kekko desu itu lebih lembut, lebih halus ya. Jadi dia untuk membuat dirinya lebih berwibawa atau lebih elegan. Karui desu kara ya. Nah, petugasnya kemudian mengatakan lagi, dewa saki ni fronto de check-in o nasatte kudasai. Dewa, kalau begitu silahkan nasatte kudasai itu sebetulnya dari check-in shite kudasai ya. Check-in suru, bentuk ini menggunakan bukan humble lagi, tetapi bentuk songkei ya. Jadi menghormati, menggunakan, karena yang akan melakukan adalah tamunya, sehingga nasaru di sini check-in o nasatte kudasai. Nah, selanjutnya atode kakari no mono ga oheya made go annai itashimasu. Nah, selanjutnya atode nanti kakari no mono ga petugas oheya made go annai shimasu. Petugas akan mengantar ya, go annai suru itu memandu, akan mengantar sampai ke kamar. Di sini yang melakukan mengantarnya itu adalah petugas, sehingga perlu untuk mengucapkannya dengan humble expression ya, atau ungkapan humble, yaitu go annai itasu. Itasu sebagai ganti dari go annai shimasu. Nah, bukan hanya suruhnya saja yang diubah menjadi itasu, tetapi anainya juga diberi tambahan go ya, karena anai adalah nomina. Go annai itashimasu. Begitu pula dengan heya ya, kamar itu supaya lebih halus lagi karena ini menghormati, menjadi oheya ya. Oheya made go annai itashimasu. Jadi ini oheya dan go annai itu menggunakan ungkapan untuk meninggikan lawan bicara, dan annai suru itu dengan merendahkan karena pegawai nanti yang akan mengantarnya. Untuk menyatakan humble expression atau ungkapan humble atau ungkapan merendahkan diri sendiri, selain dengan verba yang sudah ada pasangannya seperti tadi iku menjadi mairu dan seterusnya, juga ada cara lain, yaitu dengan mengubah bentuk verba ke dalam bentuk mas. Masnya dihilangkan, ditambah shimas, diberi awalan o sebelumnya ya. O nani nani shimas atau go nani nani shimas ya. Perihal penggunaan o dan go sudah kita lihat dalam video sebelumnya ya. Saya ulas sekali lagi, penggunaan nomina atau adjektiva di dalam bahasa Jepang juga bisa menggunakan bentuk halus, yaitu dengan menambahkan o atau go. Nah, penggunaan o atau go ini biasanya pada umumnya go itu ditambahkan kepada nomina atau kosakata yang berasal dari Cina atau disebut kanggo ya. Biasanya cirinya dari Cina ini adalah yang memakai beberapa kanji ya. Sedangkan o adalah biasanya dirangkaikan dengan kosakata wago atau yang asli Jepang ya. Tetapi pada umumnya memang dalam pemakaian sehari-hari kita sering menemukan penambahan o, meskipun ada beberapa yang menggunakan go. Nah, jadi perubahan bentuk mas ini juga merupakan salah satu cara untuk menyampaikan bahasa dengan bentuk humble atau merendahkan diri sendiri. Selanjutnya kita lihat verba yang sudah diubah ke dalam bentuk humble atau bentuk merendahkan diri. Misalnya di sini ada verba ireru atau memasukkan. Supaya lebih rinci kita lihat dari awal, ireru ke dalam bentuk mas menjadi iremas. Masnya dihilangkan, ditambah o di depan dan ditambah shimas, jadi oire shimas. Ini sudah menjadi bentuk humble atau bentuk merendahkan diri. Kelihatannya bentuk humble ini ada juga di dalam bahasa Sunda ya. Jadi dalam bahasa Sunda itu ada misalnya makan untuk orang yang lebih dihormati itu apa, makan untuk diri sendiri itu adanya. Jadi persis kalau kita bandingkan dengan bahasa daerah, khususnya yang saya tahu itu bahasa Sunda itu ada ya. Jadi misalnya tuang itu adalah sama dengan songkeigo, yaitu
Meshiagaru, dan Neda ini adalah bentuk kenjogo atau bentuk humble untuk diri saya sendiri, yaitu atau diri saya dan kelompok saya gitu ya. Jadi merendahkan diri. Jadi sama dengan itadaku kalau di dalam bahasa Jepang. Nah, ini sama ya di sini. Hanya kalau di dalam bahasa Jepang bedanya ini ada juga, selain verba yang memiliki pasangan, juga ada dengan cara mengubah bentuk verba ke dalam bentuk o titik-titik shimasu. Seperti verba ini, ireru menjadi oire shimasu. Contoh berikutnya adalah okuru ya. Okuru mengirim atau mengantarkan sesuatu benda. Okuru bentuk masnya okurimas, masnya dihilangkan, ditambah o di depan dan ditambah shimas di belakang menjadi okurishimas. Berikutnya adalah verba dasu. Dasu itu mengeluarkan ya. Dasu bentuk masnya dashimas, masnya dihilangkan, ditambah o di depan dan shimas di belakang menjadi odashi shimas. Nah, contoh berikutnya adalah annai suru. Ya, annai suru itu bukan mengantar, mendampingi atau mengantar, memandu gitu ya. Itu annai suru. Nah, annai suru bentuk kenjogonya atau bentuk humble-nya itu yaitu dengan menambahkan go di depan, go annai shimasu. Ya, jadi tambah depannya saja go annai shimasu. Mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Ocha o ire shimashou ka? Ya, di sini ocha o ireru dalam bahasa Jepang, ocha o ireru itu artinya membuatkan teh ya. Jadi bukan ocha o tsukuru tapi ocha o ireru. Nah, ireru di sini karena saya yang akan melakukan atau saya yang menawarkan melakukan pekerjaan itu, maka menggunakan ungkapan humble, yaitu dengan merendahkan diri dengan pola yang sudah saya jelaskan tadi. Ireru menjadi oire suru, karena ini menawarkan oire shimashou ka gitu ya. Jadi situ asalnya. Ocha oire shimashou ka, mari saya buatkan teh ya gitu. Jadi saya menawarkan. Contoh berikutnya, watashi ga eki made ookuri itashimasu. Nah, di sini watashi ga eki made ookuri itashimasu. Ini berasal dari watashi ga eki made okurimasu itu ya, bahasa yang standarnya. Tetapi karena ini saya yang akan mengantar dan orang yang di hadapan saya ini yang kita hormati, maka kita menggunakan ungkapan humble, yaitu dengan merendahkan, mengubah ke dalam bentuk okuri suru ya. Watashi ga eki made okuri shimasu. Tetapi ini ditambahkan lagi, ingin lebih halus lagi, okuri suru, surunya karena ada bentuk humble dari suru adalah itasu ya. Jadi double ya, selain okurunya juga, surunya juga diubah ke dalam bentuk humble. Jadi watashi ga eki made okuri itashimasu. Jadi bisa seperti itu. Jadi okuri shimasu juga itu sudah sopan, sudah humble, tetapi akan lebih sopan lagi kalau suruhnya itu kita ubah lagi ke dalam bentuk humble menjadi double ya. Di sini okuri itashimasu. Contoh kalimat berikutnya, kekka ga wakarimashitara sugu gorenraku shimasu. Nah, di sini kekka ga wakarimashitara, apabila hasilnya sudah ketahuan, udah tahu, sugu gorenraku shimasu. Renraku suru, di sini gorenraku shimasu, ditambahkan go di depannya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk nomina atau untuk kosakata yang berasal dari bahasa Cina atau disebut kango, biasanya menggunakan menggunakan go sebelumnya. Seperti tadi gorenraku atau ada juga gokekong, tetapi ada kekecualian untuk verba yang digunakan sehari-hari yang termasuk pada kelompok 3 seperti denwa suru atau denwa shimasu, yakusoku shimasu atau soji shimasu ya. Yakusoku shimasu berjanji, soji shimasu membersihkan, bersih-bersih, sentaku shimasu mencuci pakaian. Ini menggunakan o nani-nani shimasu ya. Jadi tidak memakai go, tetapi di depannya menambahkan o, di akhirnya ditambah shimasu.
Dan shimas ini bisa saja ditingkatkan lagi level kesopanannya menjadi itashimasu. Contoh kalimatnya, ashita no yoru odenwa itashimasu. Besok malam saya telepon gitu ya. Jadi odenwa itashimasu. Di sini asalnya dari denwa shimasu, kemudian disopankan, dihaluskan, ditambahkan odenwa shimasu. Kemudian shimasnya dihaluskan lagi dengan mengganti menjadi itashimasu. Jadi besok malam saya akan menelpon. Nah, sebagai catatan, pola ini sama dengan bentuk songkei atau nani ni narimasu ya. Jadi tidak dapat digunakan untuk verba yang hanya memiliki satu silabel di depan mas ya. Jadi yang satu silabel itu satu ini ya, misalnya miru, mas gitu ya. Yang satu silabel seperti itu tidak bisa memakai pola ini. Nah, selain itu juga jika verba humble ini atau kosakata yang sudah mempunyai bentuk humble-nya seperti mairimas atau itadakimas, itu sudah ada yang khusus, maka pola ini tidak dapat digunakan untuk itu karena dia memang sudah punya pasangannya. Misalnya untuk itadakimas tidak bisa itadakishimasu, itu tidak bisa seperti itu. Selain itu ada lagi yang harus diperhatikan bahwa pola ini digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan untuk lawan bicara ya. Jadi saya melakukan sesuatu untuk orang yang ada di depan saya itu atau lawan bicara. Nah, selain untuk itu tidak dapat menggunakan pola ini. Misalnya saya melakukan perbuatan ini untuk teman atau siapa, tidak bisa. Biasanya ini digunakan untuk lawan bicara. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya lawan bicara bertanya kepada saya, "Shimbun o oyomi ni narimashita ka?" dengan bahasa yang halus ya, dengan songkeigo. Apakah Anda sudah membaca koran atau membaca koran? Nah, kita tidak bisa menggunakan oyomi shimashita ya. Oyomi shimashita tidak bisa. Ini salah. Kenapa? Karena membaca koran itu kan saya lakukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain ya. Yang benar adalah cukup dengan yomimashita dengan bahasa biasa saja. Jadi tidak usah diubah ke dalam bentuk humble ya, tidak usah diubah ke dalam bentuk kenjogo. Berikut ini adalah percakapan antara Okyaku-san dengan Teingin-san, antara tamu atau pelanggan dengan pegawai toko. Sumimasen, printa no inku wa arimasu ka? Sono tana no shita kara 2段目にございます。ありました。これはおいくらですか？18万ルピアでございます。一つでよろしいでしょうか？2つお願いします。はい、36万ルピアになります。ありがとうございます。Jadi di sini percakapan antara tamu atau pelanggan dengan pegawai toko. Nah, si tamu atau tamunya tersebut meskipun dia adalah Okyaku-san di situ, tetapi tetap dia menggunakan bahasa yang halus. Contohnya di sini oikura desu ka ya, oikura desu. Sebetulnya ikura desu ka saja sudah cukup, tetapi dengan menambahkan ini artinya dia akan lebih meninggikan dirinya sendiri, lebih membuat dirinya itu terkesan elegan atau sopan gitu ya, atau terkesan berpendidikan. Nah, kemudian kalau Teingin-san itu sudah jelas ya, dia menggunakan bahasa halus karena terhadap customer, terhadap pelanggan. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah tamu pun artinya di sini bisa atau biasa menggunakan bahasa halus dengan maksud untuk membuat citra atau membuat kesan yang baik tentang dirinya ya. Jadi agar terlihat elegan, agar terlihat berpendidikan, seperti itu. Jadi anotana no shita kara 2段目にございます. Ini jawaban dari pegawainya. Ada di anotana no shita kara. Jadi ada di kedua dari lemari itu, dari rak itu, dari rak kedua ya. Jadi gozaimasu ini sebagai ganti dari arimasu ya. Ada di rak kedua di lemari itu gitu. Arimasu, kore wa oikura desu ka? Ya, oikuranya memakai bahasa sopan. 18万ルピアでございます。Nah, di sini de gozaimasu juga merupakan bahasa sopan dari des ya. 18万ルピアですya.
O hitotsu de yoroshii deshou ka? Nah, ini sama dengan hitotsu de ii desu ka gitu kalau bahasa biasanya. Tetapi hitotsunya pun ditambahkan dengan o hitotsu de yoroshii, itu merupakan bentuk sopan daripada ii desu ka ya. Nah, tamunya mengatakan futatsu onegai shimasu, tolong saya minta 2. Hai, 36 man rupiah ni narimasu. Arigatou gozaimasu. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah teinego, bahasa halus yang lainnya. Ungkapan bentuk halus ini atau bentuk sopan ini digunakan oleh penutur untuk menyatakan hormat kepada lawan tuturnya. Jadi untuk menyatakan hormat misalnya dari pemilik toko kepada pelanggannya atau yang lainnya. Berikutnya adalah contoh kalimat percakapan antara 2 orang yang tidak saling mengenal ya. Semuanya tidak tahu, dan ini menggunakan bahasa yang sopan tetapi bukan maksud untuk meninggikan, tetapi karena mereka sama-sama tidak kenal, hanya untuk menghargai saja ke lawan tuturnya. Otearai wa dochira desu ka? Ini juga otearai ini menggunakan di sini otearai, kemudian dochira itu sama dengan doko, 1 step lebih sopan daripada doko. Nah, yang ditanya menjawab ano kaidang no ura ni gozaimasu. Nah, gozaimasu di sini adalah bentuk sopan atau bentuk teinei dari arimasu ya. Jadi ano kaidang no ura ni gozaimasu, ada di balik, di sebelahnya, bukan sebelah, di balik tangga itu. Contoh kalimat berikutnya, ini adalah percakapan melalui telepon nih kelihatannya. Hai, Indonesia Kyoiku Daigaku Nihongo Gakka de gozaimasu. Moshi moshi, Bari Ginko no Rani to moshimasu ga, Yamamoto-san wa irasshaimasu ka? Moshiwake gozaimasen, Yamamoto wa shoushou seki o hazushite orimasu. Nah, di sini kita lihat kedua-duanya menggunakan bahasa halus karena percakapan di dalam telepon kan kita tidak tahu dengan siapa yang dihadapi, sehingga lebih baik menggunakan bahasa halus ya. Yang pertama ini sebagai penerima telepon ya. Di sini dengan jurusan bahasa Jepang UPI ya, dia menggunakan des di sini. Hai, Indonesia Kyoiku Daigaku Nihongo Gakka desu. Desnya diganti dengan de gozaimasu. Ya, kemudian AIT-nya atau yang penelpon pun mengatakan moshi moshi, Bari Ginko no Rani to moshimasu. Dia juga memakai bahasa sopan. Senama saya Rani. To moshimasu berasal dari Rani to iimasu. Yamamoto-san wa irasshaimasu ka? Ya, di sini bertanya tentang menanyakan apakah Yamamoto-san itu ada, irasharu dari Yamamoto-san wa imasu ka, dari situ. Kemudian yang ditelepon juga menjawab moshiwake gozaimasen. Ini sama dengan moshiwake gozaimasen, itu 1 step lebih ininya, di bawahnya adalah moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen itu sama dengan sumimasen ya, sumimasen. 1 step lebih tingginya moshiwake arimasen, lebih tingginya lagi moshiwake gozaimasen. Mohon maaf, Yamamoto wa. Nah, di sini juga di dalam bahasa Jepang, meskipun orang yang kita hormati di dalam lingkungan kita, di dalam circle kita, itu biasanya kan kita menggunakan sang atau apa. Tapi pada saat kita berbicara dengan pihak luar, orang yang biasanya kita hormati itu tidak boleh kita tinggikan. Jadi di sini tidak menggunakan Yamamoto-san, tapi Yamamoto wa shoushou seki o hazushite orimasu. Yamamoto di sini merupakan bagian dari saya, ada di dalam circle saya, sehingga tidak memakai sang atau tidak memakai sensei ya. Yamamoto wa shoushou seki o hazushite orimasu. Seki o hazushite iru itu adalah bentuk lain dari imasen ya, sedang tidak ada. Biasanya kalau di perkantoran atau di istilah menelpon itu seki o hazushite iru, sedang tidak di tempat gitu ya, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, seki o hazushite iru, irunya itu diganti menjadi oru ya, bahasa sopan ya. Bahasa ini juga oru juga merupakan kenjogo juga ya, bahasa humble juga. Yamamoto wa shoushou seki o hazushite orimasu.
Jadi itu kira-kira ya pembahasan dari percakapan ini. Kita lihat contoh kalimat berikutnya. Kochira no annai shou misete itadaite mo yoroshii deshou ka? Ya. Douzo gojiyuu ni omochi kudasai. Nah, ini percakapan antara dua orang ya. Ini juga sama-sama saling tidak mengenal. Misalnya ada di satu tempat, di situ ada pamflet atau brosur ya. Annai shou ya. Kochira no annai shou misete itadaite mo ii desu ka? Sebetulnya dari situ. Misete itadaite, misete itadaku juga sudah merupakan satu hal yang sopan ya. Misete itadaite mo ii desu ka? Ii desu ka-nya tingkatkan lagi level kesopanannya menjadi itadaite mo yoroshii desu ka? Ya. Jadi ii desu ka itu bisa dengan yoroshii desu ka? Dozo gojiyuu ni omochi kudasai. Jadi ini bentuk biasanya sebetulnya dozo jiu ni motte kudasai. Itu yang bentuk biasanya, yang standarnya. Tetapi ini dibuat menjadi halus, ditambahkan gojiyuu ni omochi kudasai. Contoh kalimat berikutnya adalah percakapan antara buka dan joshi ya, antara atasan dengan bawahan, dengan stafnya ya. Antara bos dengan stafnya. Nah, si stafnya ini meminta bosnya untuk menempelkan hangko, mengecap ya, sebagai ganti dari tanda tangan. Kalau di Jepang itu tanda tangan itu bukan dengan tanda tangan seperti kita, tetapi menggunakan hangko atau cap pribadi ya. Kochira ni hangko oshite kudasai. Jadi tolong dicap di sini, di bagian ini. Kata atasannya, kore de yoroshii desu ka? Nah, ini meskipun dia berbicara kepada stafnya, dia menggunakan bahasa halus, kore de yoroshii desu ka? Maksudnya adalah apa? Untuk menghormati juga gitu ya. Apalagi kalau si atasannya itu adalah perempuan, biasanya umumnya menggunakan bahasa halus meskipun yang dihadapinya adalah stafnya atau bawahannya. Nah, bawahannya berkata, hai kekko desu. Ya, hai ii desu, cukup. Ya, jadi kekko desu juga di sini sama dengan cukup ya. Ya, demikian tadi kita sudah menyelesaikan bahasan tentang bahasa halus atau keigo ya. Jadi penggunaan bahasa halus atau keigo yang benar ini merupakan satu cara, satu step untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang Jepang. Kenapa kita tidak menggunakan bahasa biasa saja? Tentu kalau menggunakan bahasa biasa pun itu maksudnya akan tersampaikan. Tetapi dengan menggunakan bahasa yang halus maka akan menimbulkan kesan yang lebih baik, akan menimbulkan kesan atau kepercayaan yang lebih baik lagi. Hai, minasan itsumo mite kurete arigatou gozaimasu. 質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。ではまた会いましょう。